Hai guys, selamat datang kembali di channel Sesepuh Anime. Kali ini gue akan menceritakan alur cerita anime Bleach part 7. Kalau kalian belum nonton part-part sebelumnya, kalian bisa nonton lewat link yang gue kasih di deskripsi. Oke, gak usah kelamaan, ini dia ceritanya. Mereka sampai di Las Noches dan menjebol pinggir dindingnya untuk masuk. Mereka sampai di ruangan yang memiliki 5 pintu. Ichigo meminta Nel dan saudara-saudaranya untuk tidak mengikuti mereka lagi karena akan ada pertarungan dahsyat yang harus mereka lakukan. Ichigo, Rukia, Renji, Uryu, dan Sado berpisah menuju pintu yang berbeda-beda. Tapi Nel yang masih ingin bersama dengan Ichigo lalu mengejarnya. Orihime diperlihatkan Hogyoku oleh Aizen. Hogyoku masih belum bangkit sepenuhnya dan tanpa Hogyoku, Aizen tidak akan bisa menciptakan Arrancar ataupun Oken. Di kamarnya, Orihime bertekad untuk menghancurkan Hogyoku dengan kekuatannya suatu hari. Ichigo terkejut melihat Nel yang menyusulnya. Tiba-tiba muncul Arrancar nomor 103 yang bernama Dordoni Alessandro del Socasio. Numeros biasanya hanya memiliki nomor 2 digit saja. Untuk Arrancar yang memiliki 3 digit adalah Privaron Espada atau mantan Espada. Di mode Shikainya, Ichigo kewalahan menghadapi Dordoni yang sangat ahli dalam bertarung dengan tangan kosong. Dordoni mengaktifkan Resurrection-nya dan menyerang Ichigo dengan topannya. Di posisi Renji, Dondo Chakka yang awalnya mengejar Nel justru nyasar dan berada di belakang Renji. Kembali ke lokasi Ichigo, Dordoni menghajar Ichigo habis-habisan tanpa bisa melawan balik. Dordoni meminta Ichigo untuk menunjukkan bankainya, tapi Ichigo keras kepala dan hanya akan menggunakan bankainya untuk melawan Espada. Kecewa dengan sikap Ichigo, Dordoni lalu melancarkan Chero pada Ichigo. Tiba-tiba Nel muncul di depan Ichigo dan menelan Chero yang ditembakkan Dordoni. Nel lalu mengembalikan serangan Chero itu pada Dordoni. Dordoni yang terluka terkena serangan Nel lalu membalas menembakkan bala pada Nel sampai dia terpental. Dordoni lalu melancarkan serangan untuk membunuh Nel, tapi tiba-tiba Ichigo yang sudah di mode bankainya menyelamatkan Nel. Ichigo meminta maaf pada Nel karena ceroboh tidak menggunakan kekuatannya secara penuh demi melindungi teman-temannya. Di mode bankainya, Ichigo bisa mengatasi semua serangan topan Dordoni. Dordoni mengetahui Ichigo yang bisa menggunakan kekuatan holo dari informasi pusat Arrancar dan meminta Ichigo untuk menunjukkannya. Dordoni melukai pipi Nel untuk membuat Ichigo marah. Dordoni akan membunuh Nel jika Ichigo tidak menunjukkan kekuatan holonya. Ichigo lalu mengaktifkan holofikasinya yang memakai topeng holo dan Reiatsu Ichigo yang meningkat sangat besar membuat Dordoni tertawa senang. Ichigo hanya mengayunkan satu tebasan sangat kuat dan berhasil mengalahkan Dordoni dengan telak. Dordoni yang sebelumnya telah pingsan tiba-tiba bangun dan melihat Nel yang memuntahkan air liurnya pada wajah Dordoni. Ichigo menjelaskan bahwa air liur Nel bisa digunakan untuk penyembuhan. Dordoni yang sudah sembuh lalu menyerang Ichigo lagi. Ichigo yang sudah tidak punya waktu lagi lalu menebas Dordoni termasuk menghancurkan Zanpakuto Dordoni. Ichigo lalu lari meninggalkan Dordoni. Tiba-tiba muncul sekelompok Arrancar yang dinamakan Exequias di hadapan Dordoni. Exequias adalah divisi pengeksekusi yang dipimpin oleh Arrancar bernama Roadbone Celut. Dordoni menghadang pasukan Exequias yang mencoba mengejar Ichigo dan membunuhnya. Pasukan Exequias lalu bertarung melawan Dordoni. Dordoni sebelumnya sengaja menyerang Ichigo agar segera pergi dari tempatnya karena dia tahu akan ada sekelompok Arrancar yang akan mengejar Ichigo. Dordoni lalu dikalahkan pasukan Exequias dan dibunuh. Di lokasi Uryu, dia sedang bertarung melawan Privaron Espada nomor 105 yang bernama Chiruchi Sanderwichi. Chiruchi menggunakan Zanpakuto yang menyerang seperti yoyo. Uryu berlindung dengan tiang-tiang di sekitarnya untuk menghindari serangan-serangan Chiruchi. Chiruchi lalu menghancurkan tiang-tiang agar bisa menyerang Uryu secara leluasa. Di posisi Rukia, dia heran karena bisa melihat langit padahal dia sedang ada di dalam bangunan yang bernama Las Noches. Rukia bertemu dengan Arrancar yang memandunya ke dalam ruangan. Arrancar itu menjelaskan bahwa dia tidak menyukai sinar matahari lalu melepas topengnya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Espada nomor 9, Aroniro Arurie. Rukia shock melihat wajahnya yang mirip dengan Kaien Shiba, Letnan Divisi 13 yang sekaligus mentor Rukia. Awalnya Rukia tidak percaya dengan Kaien di depannya karena Kaien yang asli sudah mati. Tapi Aroniro menegaskan bahwa dia memanglah Kaien. Melihat cara berbicara dan tingkah Kaien di hadapannya yang sangat mirip dengan aslinya, membuat Rukia bernostalgia saat masih di bawah asuhan Kaien. Rukia juga merasakan sosok asli Kaien pada Aroniro. Aroniro menjelaskan pada Rukia bahwa dia punya rencana diam-diam untuk membunuh Aizen dan meminta bantuannya.
Pertama-tama, Aroniro meminta Rukia untuk membunuh semua teman-temannya. Mendengar hal itu, sontak Rukia menjadi marah. Rukia sangat mengagumi Kaien dan tidak mungkin Kaien akan menyuruh Rukia untuk mengkhianati teman-temannya. Rukia mengaktifkan shikainya Sode no Shirayuki untuk menyerang Aroniro. Rukia menyerang menggunakan teknik Somenomai Shukishiro yang membekukan musuh secara vertikal seperti saat Rukia mengalahkan Diroy. Tapi Aroniro bisa menghindarinya. Rukia lanjut menyerang dengan teknik Suginomai Hakuren yang membekukan musuh secara horizontal. Tapi Aroniro masih bisa menghindarinya juga. Aroniro lalu menunjukkan Zanpakuto yang sama persis dengan milik Kaien, yaitu Nejibana. Bentuk Nejibana mirip seperti Trisula yang digunakan dewa Poseidon dari mitologi Yunani atau dewa Neptunus dari mitologi Romawi yang sama-sama berstatus sebagai dewa laut. Kemampuan spesial Nejibana adalah manipulasi air di sekelilingnya. Gaya bertarung Aroniro dan pengendalian Nejibananya benar-benar mirip dengan gaya Kaien. Aroniro menyerang Rukia dan berhasil merebut Sode no Shirayuki yang membuat Rukia tidak lagi memegang Zanpakuto. Menggunakan Kido tanpa melafalkan mantra dinamakan dengan Eisho Haki. Rukia menggunakan Eisho Haki untuk menyerang Aroniro dengan Hado nomor 33 Sokatsui, tapi Aroniro menghindar dan membuat dinding jebol. Lubang dinding memancarkan sinar matahari dan Aroniro pergi menghindar ke tempat gelap. Rukia yang curiga pada Aroniro karena menghindari sinar lalu mengikatnya dengan Bakudo nomor 4 Hainawa. Shinigami yang ahli dalam Kido juga bisa menggunakan dua mantra Kido sekaligus secara bersamaan yang disebut dengan Niju Eisho. Rukia menggunakan Niju Eisho yang melafalkan dua mantra sekaligus. Saat Aroniro berhasil lepas dari mantra Hainawa, Rukia mengikatnya dengan Bakudo yang lebih kuat nomor 61, yaitu Rigujokoro. Rukia lalu melancarkan serangan Hado nomor 73 Soren Sokatsui yang menjebol lubang besar di dinding belakang Aroniro. Cahaya lalu membakar wajah palsu Aroniro dan menampilkan wajah aslinya. Rukia sengaja menyerang dinding belakang untuk melihat sosok asli Aroniro. Karena Aroniro bukanlah Kaien, Rukia bisa bertarung dengan sungguh-sungguh melawannya. Aroniro lalu pindah ke tempat gelap dan memakai wajah Kaien lagi. Aroniro adalah satu-satunya kelas Gillian yang berhasil menjadi Espada. Walaupun sebatas Gillian, tapi Aroniro mempunyai kekuatan mengerikan di mana dia bisa mendapatkan kekuatan dan Reiatsu Holo yang dimakannya. Saat Aroniro memakan Metastasia, dia juga mendapatkan kekuatan dan ingatan Kaien. Itulah alasan kenapa Aroniro bisa meniru Kaien secara sempurna. Aroniro lalu menunjukkan Zanpakuto yang asli, yaitu Glotoneria, dan mengaktifkan Resurrection-nya. Di lokasi Uryu, dia kesulitan melawan Chiruchi, bahkan dia sempat terkena serangan. PSC yang sebelumnya mengejar Nel ternyata satu lokasi dengan Uryu. Chiruchi menyerang PSC yang tiba-tiba muncul, tapi PSC menyemprotkan cairan licin dari mulutnya pada Zanpakuto Chiruchi. Zanpakuto yang licin menjadi tidak ada apa-apanya di hadapan PSC. PSC juga menyemprotkan cairannya pada seluruh tiang yang menjadi pijakan Chiruchi dan Chiruchi jatuh ke lantai. Chiruchi yang merasa dipermalukan marah dan mengaktifkan Resurrection-nya. Chiruchi mempunyai sayap dengan bilah-bilah tajam di pinggirnya yang menjadi senjata utamanya. Sayap-sayap itu sangat tajam yang dengan mudah memotong tiang-tiang di sekitarnya. Uryu meminta PSC untuk mengeluarkan cairannya lagi, tapi sayangnya PSC sudah kehabisan cairannya. Uryu lalu menerbangkan PSC keluar dari ruangan agar tidak mengganggu pertarungannya. Chiruchi melepaskan bilah-bilah tajam dari sayapnya untuk menyerang Uryu, tapi Uryu bisa menghindari semua serangan dengan Hiren Kyakunya. Panah Uryu tidak mempan melawan bilah-bilah tajam yang diterbangkan Chiruchi. Karena itu Uryu pun mengeluarkan kartu asnya. Uryu berhasil memotong semua bilah terbang Chiruchi dengan senjata barunya. Senjata baru Quincy yang berbentuk pedang ini dinamakan Shele Snyder. Shele Snyder bergetar seperti gergaji mesin. Bilah sayap Chiruchi bergetar 1 juta kali per detik, tapi Shele Snyder bergetar 3 juta kali per detik. Karena bilah sayapnya kalah tajam, Chiruchi lalu membuang sayapnya. Chiruchi memindahkan semua Reiatsunya ke ujung ekornya untuk menyerang Uryu. Kekuatan ekornya memang lebih kuat dari sayapnya, tapi masih bisa dirobek Shele Snyder. Chiruchi mengubah ekornya ke bentuk tombak agar tidak dirobek lagi, tapi Chiruchi justru melakukan kesalahan. Shele Snyder bukan digunakan untuk memotong, tapi digunakan untuk mencuri Reishi. Reishi dari ekor Chiruchi lalu diserap Shele Snyder. Chiruchi pun menembakkan tombak Reiatsunya pada Uryu. Uryu mengungkapkan bahwa Shele Snyder bukanlah pedang tetapi anak panah. Uryu menembakkan Shele Snyder yang menghancurkan tombak Chiruchi sekaligus menusuk Chiruchi.
Uryu dan PSC pun meninggalkan Cheruchi yang tergeletak di lantai. Pasukan Exequias tiba-tiba muncul di sebelah Cheruchi dan mereka membunuhnya. Di lokasi Shadow, dia sedang bertarung melawan Privaron Espada nomor 107 yang bernama Gantenbane Mosqueda. Dalam pertarungan jarak dekat, Shadow kewalahan melawan Gantenbane. Tapi Shadow yang tidak menyerah berhasil mendaratkan pukulan keras pada wajah Gantenbane. Gantenbane lalu menggunakan Zanpakuto-nya untuk meninju perut Shadow berkali-kali sampai tinjuan ke-100 yang membuatnya jatuh. Gantenbane meminta Shadow untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Saat Gantenbane meninju Shadow lagi, Shadow berhasil menahannya dengan wujud sebenarnya Brazo Derecha-de Gigante yang bentuknya lebih besar dan menyerupai shield. Sejak Shadow tiba di Uekomudo, dia merasa kekuatannya terus meningkat. Kekuatan Shadow lebih mirip Holo daripada Shinigami ataupun Quincy. Shadow merasa bisa menggunakan kekuatan penuhnya di sini. Sekarang posisi menjadi berbalik. Shadow menjadi jauh lebih unggul dan terus menekan Gantenbane. Shadow berkali-kali meninju Gantenbane tanpa ada perlawanan sama sekali. Gantenbane yang terdesak lalu mengaktifkan Resurrection-nya dan melancarkan serangan ledakan energi pada Shadow. Tapi serangan Gantenbane masih bisa ditahan Shadow dan bahkan Shadow juga mengaktifkan wujud perubahan tangan kirinya yang dinamakan Brazo Izquierda del Diablo. Gantenbane melancarkan serangan ledakan energi terkuatnya, tapi Brazo Izquierda del Diablo bisa menahannya dengan mudah. Shadow lalu membalas dengan serangan terkuat Brazo Izquierda del Diablo yang meninju Gantenbane sampai membentuk lambang tengkorak di dinding dan dinding pun hancur. Gantenbane berhasil dikalahkan dan terpental keluar ruangan. Di luar ruangan, Shadow terkejut melihat tempatnya berdiri sangat terang seperti siang hari dan di atas ada langit-langit. Padahal dia sekarang ada di dalam Las Noches, sedangkan di luar Las Noches gelap dan tidak ada cahaya. Tiba-tiba muncul Espada nomor 5 yang bernama Noitora Gilga di dekat Shadow. Shadow menggunakan semua kekuatannya untuk meninju perut Noitora, tapi Noitora tidak bergeming sama sekali. Noitora lalu menyerang Shadow yang membuatnya terluka parah. Seorang Espada biasanya memiliki bawahan dari jajaran Numeros yang dinamakan Fraction. Saat Grimmjow pertama kali muncul di dunia manusia, dia juga membawa 5 Fractionnya. Noitora memiliki Fraction yang bernama Tessera Lindocruz, Arrancar nomor 50. Tessera heran kenapa Shadow tidak dibunuh saja, tapi Noitora tidak tertarik membunuh seekor lalat. Noitora dan Tessera lalu pergi ke tempat di mana dia merasakan Reiatsu Ichigo. Di lokasi Renji, dia diadang oleh Sayela Poro Grans, Espada nomor 8. Sayela Poro adalah seorang peneliti terbaik di Uekomundo yang mengkhususkan dirinya untuk meneliti berbagai senjata spiritual. Renji lalu melepaskan bangkainya Hyozabimaru untuk menyerang Sayela Poro, tapi anehnya Hyozabimaru justru hancur tanpa sebab. Di lokasi Rukia, Rukia melawan Aroniro yang sudah melepaskan Zanpakuto-nya Glotoneria dan masuk ke mode Resurrection. Di mode ini, bagian bawah Aroniro berwujud seperti gurita raksasa. Aroniro telah memakan 30.000 holo. Dengan kekuatan Glotoneria, Aroniro bisa meniru semua kekuatan holo yang diserapnya. Walaupun Aroniro bukanlah Kaien, tapi fakta bahwa Aroniro memakai tubuh asli Kaien membuat mental Rukia tergoncang. Aroniro pun memanfaatkan itu dan menggunakan Nijibana yang mematahkan Sode no Shirayuki sekaligus menusuk perut Rukia. Rukia yang diambang sekarat menjadi teringat masa lalunya saat masih bersama Kaien. Kaien menjelaskan pada Rukia bahwa hati sejak awal bukan dari dalam tubuh, melainkan tercipta saat kita peduli pada sesuatu atau seseorang. Saat Shinigami mati, tubuh mereka akan berubah menjadi Reishi yang membentuk Soul Society, tapi hati mereka akan pergi ke teman mereka. Kalau hati mereka pergi ke teman mereka, artinya kita juga hidup bersama mereka. Rukia yang kembali sadar lalu mengeluarkan teknik terkuat Sode no Shirayuki, yaitu San no Mai Shirafune, untuk menyambungkan lagi Sode no Shirayuki yang sebelumnya patah dengan mengubah uap air menjadi es dan langsung menusuk kepala Aroniro. Rukia berkata bahwa walaupun Aroniro memiliki tubuh Kaien, tapi hati Kaien sudah ada padanya. Rukia meneruskan serangannya yang membekukan area terdekat dan menghancurkan kepala Aroniro sampai seluruh tubuhnya hancur. Rukia yang masih terluka parah dari tusukan Aroniro lalu menjadi tidak sadarkan diri. Oke, sekian dulu alur cerita Bleach part 7. Part selanjutnya akan menceritakan pertarungan teman-teman Ichigo melawan para Espada yang sangat kuat. Nantikan aja video gue berikutnya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini. Sampai jumpa.